Karena ini adalah kasus pencemaran nama baik atau arsa kebencian, sebagian adalah delik aduan, maka pelapornya yaitu Jokowi harus duduk sebagai saksi korban. Bayangkan betapa nanti tim pengacara yang galak-galak dari Roy Suryo akan mencecar Pak Jokowi di persidangan, akan mencecar dengan berbagai pertanyaan yang masalahnya apakah Pak Jokowi berani datang di sidang? Kemungkinan Jokowi juga nggak mau masuk ke ruang sidang karena memang dia akan ditanya habis kan gitu oleh pihak galak-galak kuasa hukum gitu kan, para pengacara kita, kemudian tambah lagi nanti oleh hakim juga. Hakim nggak Rizal juga boleh ya, kita bisa kan bagaimana dia akan membuat alasan-alasan, argumentasi yang hoax nantinya gitu kan, habis. Itulah yang kemudian Pak Hotman mengatakan mana berani katanya Jokowi. Ya itu kita tantang gitu kan, kalau ini jalan terus P21 dan seterusnya. Oke, tapi pembuktiannya harus transparan, pembuktiannya harus objektif gitu kan, pembuktian barang itu asli atau palsunya harus terbuka, masyarakat semua tahu, bisa menilai, dibuka juga boleh membandingkan, uji forensik lain gitu kan, pokoknya mah terbukti bener gitu kan tentang dokumennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kita berada di Polda Metro Jaya, tepatnya di depan Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti bersama Tahti, bersama Bang Rizal Fadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Abu, Sehat Bang? Alhamdulillah. Bang Rizal, hari ini tanggal 15 Juni 2026, ini adalah H12 setelah Pak Imanuddin kemarin menyampaikan kepada wartawan berkaitan dengan kejaksaan katanya tidak merevisi lagi setelah pelimpahan berkas perkara, kata Pak Imanuddin. Ini sudah ke-12. Nah, bagaimana Bang Rizal Fadilah hari ini dan apa agendanya hari ini? Apakah tadi di dalam menanyakan soal itu juga atau tidak, Bang Rizal? Silakan. Ya, terima kasih Bang Abu ya. Pertama bahwa saya hari ini wajib lapor ya, setiap pekan sekali. Kebetulan hari Senin ya, sekalian ada acara di beberapa tempat lain ya gitu, insya Allah. Jadi saya wajib lapor, dan di dalam kelihatannya yang biasa kita temui Bang Adi ya, ternyata tidak ada gitu kan, jadi ada stafnya saja, sehingga kita tidak banyak berbicara soal itu gitu. Jadi intinya hanya memenuhi kewajiban saja, selesailah itu. Nah, soal P21 yang diramaikan ya gitu. Menurut saya sampai saat ini kan belum ada juga gitu kan bukti bahwa itu telah P21-nya, karena itu harusnya dalam bentuk form tersendiri, surat gitu, ya? Surat di bawah kejaksaan gitu kan. Jadi bukan kebijakan dari pihak kepolisian. Jadi kalau yang disebut tadi Pak Kombes Imanuddin itu bahwa berkas sudah lengkap segala macam, itu kan menurut klaimnya gitu kan, persepsinya gitu kan dari pihak Polda Metro Jaya, tapi kepastiannya bukan dari situ. Kepastiannya itu adalah dari pihak kejaksaan gitu. Jadi kita masih belum menjadikan itu sebagai restriction hide ya, kepastian hukum gitu. Itu dari sisi waktu gitu, dan sampai saat ini gitu. Tapi yang jelas bahwa persepsi yang salah di masyarakat, termasuk juga ini digembor-gemborkan oleh pihak Termul ya gitu, bahwa seolah-olah dengan P21 ya selesai, P21 selesai, kemudian kejaksaan otomatis akan memproses sampai ke tingkat persidangan gitu kan. Nah, itu yang keliru. Sebab pihak polisian melalui penyelidikan penyidikan itu adalah satu tahap, satu fase dengan penilaian sendiri, gitu kan. Sementara kejaksaan tahap lain dengan penilaian sendiri kejaksaan, sehingga belum tentu gitu kan apa yang sudah diselesaikan di sini berlanjut begitu saja. Itu yang penting menurut saya pelurusannya. Sebab juga ada yang disebut P26. Apa itu Bang?
P26 itu adalah SKPP, surat Oke. ketetapan penghentian penuntutan. Oh. Jadi pihak kejaksaan punya kewenangan menghentikan. Oke. Gitu. Bisa saja yang menurut kepolisian ini pidana, menurut Kejaksaan kejaksaan enggak? tidak memenuhi unsur Oke. pidana. Jadi menurut saya Mas, semua harus mengikuti fase-fase dan tahapan-tahapan dengan kompetensi masing-masing. Gitu. Oke. Itu yang catatan kita gitu Oke. ya. Oleh karena itu belum bisa dipegang lah. Apalagi ternyata P21 baru isu saja. Saya kira Betul. nggak bagus itu dalam proses politik begini, proses hukum begini dibawa ke opini-opini yang berkualifikasi politik. Betul. Gitu. Jadi nggak bagus ini penegakan hukum saja. Nah, kalau sudah pasti baru diumumkan, jangan dipersepsikan, dibuat spekulasi gitu dan akhirnya menimbulkan kekaburan di kalangan publik tentang hal ini. Bahkan akhirnya mengarahkan pada hal-hal yang tidak benar gitu. Oke. Tapi Bang, kemarin kan minggu yang lalu kan para termul tadi Bang Rizal bilang kalau surat P21 itu kan harusnya dari kejaksaan. Ya. Tapi minggu yang lalu para termul mendesak Polda Metro Jaya katanya untuk menahan. Nah, Nah, ini gimana itu? Itu juga satu kekeliruan juga. Oke. Di satu sisi dia sudah sangat yakin gitu kan, berkas sudah lengkap, kemudian P21 gitu kan. Berarti tinggal satu langkah lagi yaitu penyerahan kan, pelimpahan ke pihak kejaksaan baik barang bukti maupun pihak tersangka ataupun orangnya. Tinggal satu tahap kan. Jadi dengan keyakinan begitu sebenarnya dia sudah meyakini bahwa kejaksaan sudah clear dan begitu maka dilimpahkan. Berarti kewenangan penangkapan dan penahanan gitu kan ada di kejaksaan. Oke. Itu. Jadi kalau dia menyatakan memohon kepada pihak kepolisian segera menahan itu kan itu sebetulnya kontradiksi dengan keyakinannya. Bahkan kita cenderung kelihatannya dia juga nggak pasti gitu. Seperti sekarang kan ada itu apa desakan-desakan yang lebih jauh lagi, mau bikin surat ke presiden, mau bikin surat ke Gibran gitu, wakil presiden gitu kan, untuk mendesak gitu bahwa justru Jokowi ini terzalimi katanya. Terbalik sekarang ini dia pakai image playing victim. Gitu ya. Jadi seolah-olah kasusnya yang berlarut-larut gitu kan. Menurut kita mah itu gara-gara mereka gitu kan, dan karena memang tidak ada bukti yang pasti, maka menyebabkan berlarut-larut begini. Dia katakan seolah-olah ini adalah kerjaan pihak lain yang justru mau menzalimi Jokowi gitu. Wah, ini udah polanya bisa berbeda, tapi itu gambaran dua menurut saya mah. Apa itu Bang? Memang satu adalah dia berubah strategi menjadi playing victim tadi, atau yang kedua panik. Oke. Jadi nuansanya sudah panik ini gitu kan. Kok nggak sesuai gitu dengan agenda-agenda yang sudah rencanakan gitu kan. Rekayasa-rekayasa, desain-desain, skenario-skenario, kok nggak jalan gitu kan. Maka panik. Udah kalau begitu ini Jokowi dizalimi gitu kan. Bahkan mungkin oleh penguasa juga gitu menganggapnya gitu kan. Ada unsur-unsur kekuasaan yang memproteksi kita atau para tersangka gitu. Dia makanya seperti dia itu. orang besar itu ya. Makanya dia kembalikan ke orang besar gitu kan. Tapi sebenarnya ya karena mereka sendiri yang besar kepala. Gitu ya Bang. Begitu sedikit saja ada masalah, kepalanya menciut gitu kan. Gitu. Menurut ya mah gambarannya dua tadi, mau mengubah strategi jadi playing victim ya kan, atau yang kedua memang sudah panik ini bahwa memang sulit untuk memproteksi lagi posisi Jokowi yang sangat salah dalam konteks dokumennya. Ya. Kalau yang kita lihat kan Bang, justru yang berkoar-koar hari ini kan bukan Jokowinya ya, tapi para termulnya ya. Iya. Maksudnya para pendukungnya lah, kita bilang begitulah ya. Karena kan secara hukum ini harusnya Pak Jokowi yang meminta, yang menuntut. Tapi ada pertanyaan menarik Bang, kemarin di acara sebuah televisi ya. Pak Hotman Paris Hutapea itu kan kemarin sempat mempertanyakan, beranikah Pak Jokowi masuk ke persidangan? Karena kalau Pak Jokowi nggak datang ke persidangan otomatis batal katanya.
Bang Rizal. Ya, ya, Nah, kalau menurut pandangan Bang Rizal ini berlarut-larutnya itu karena Pak Jokowi pun ragu atau memang tuduhan para termul ada orang besar yang menghalang-halangi ini atau gimana sih Bang ya, sebenarnya kalau Bang? menurut saya karena memang buktinya nggak kuat. Oke. Gitu. Inti utamanya itu adalah memang dugaan kita bahwa ijazah itu palsu, ya iya gitu, sehingga semua pihak mencoba memproteksi, memanipulasi gitu kan, supaya bisa nanti diselesaikan dengan bahwa itu memang asli, atau publik menganggap sudahlah itu asli gitu kan, dengan anggapan saja gitu. Itu upaya-upaya, berarti upaya-upaya desain skenario seperti itu tidak mudah gitu. Makanya pihak kepolisian, mungkin juga pihak kejaksaan, yang kalau terjebak dalam skenario seperti itu, kan dia harus merekayasa. Dan pola perekayasaan itu selalu ada benturan-benturan, sehingga melakukan plan A, plan B, dan seterusnya. Jadi lama. Betul. Gitu. Jadi sebetulnya menurut saya mah lamanya itu karena memang buktinya tidak asli. Tidak mencukupi mungkin. Tidak mencukupi gitu kan. Tapi Jadi, buktinya banyak banget 700 katanya. ya sebenarnya kan cukup satu gitu kan, dia buktikan uji forensik secara detail bahwa itu asli, satu tuh. Dua, tambah dua, tiga alat bukti saja cukup itu, tambah ahli menantilah gitu kan, nggak begitu dominan untuk ini gitu. Jadi yang penting itu yang nggak bisa gitu. Jadi sebetulnya jumlah saksi yang ratusan itu kalau tidak berkualitas nggak ada nilainya gitu. Apalagi dia mau menggeser gitu kan, seolah-olah ini bukan soal asli tidak asli, ini soal tadi pencemaran, fitnah. Tapi jangan lupa seluruh rakyat Indonesia tahu bahwa yang namanya pencemaran atau fitnah itu harus konteksnya asli atau palsu dulu gitu kan. Tidak akan ada fitnah kalau misalnya barangnya palsu gitu kan. Jadi ini yang harus kembali juga perjuangan kita akhirnya, bahwa kalaupun kita yang dituduh sebagai melakukan perbuatan pencemaran, fitnah, penghasutan gitu kan, terutama yang dua tadi hal awal itu, ya kita akan terus desak di forum ini agar bisa dibuktikan juga asli dan palsunya. Itulah yang tadi dikemukakan Pak Hotman Paris gitu kan. Kemungkinan Jokowi juga nggak mau masuk ke ruang sidang karena memang dia akan ditanya habis kan gitu oleh pihak galak-galak kuasa hukum gitu kan, para pengacara kita, kemudian tambah lagi nanti oleh hakim juga. Hakim nggak Rizal juga boleh ya, nanya, kita kan? bisa kan melalui nanti bagaimana teknisnya melalui kuasa hukum dan seterusnya ya, tapi intinya bisa gitu. Dan dengan mencecar itu habis Jokowi gitu. Dan kita tahu dia dalam berargumen nggak fasih gitu, apalagi dengan barang bukti yang nggak kuat. Bagaimana dia akan membuat alasan-alasan, argumentasi-argumentasi yang hoax nantinya gitu kan, habis. Itulah yang kemudian Pak Hotman mengatakan mana berani katanya Jokowi. Ya itu kita tantang gitu kan, kalau ini jalan terus P21 dan seterusnya. Oke, tapi pembuktiannya harus transparan, pembuktiannya harus objektif gitu kan, pembuktian barang itu asli atau palsunya harus terbuka, masyarakat semua tahu, bisa menilai, dibuka juga boleh membandingkan uji-uji forensik lain gitu kan. Pokoknya mah terbukti bener gitu kan tentang dokumennya. Satu, yang kedua yaitu tadi Jokowi harus hadir karena dia saksi pelapor. Itu dia bukan saksi biasa ini gitu kan, bukan saksi peristiwa saja, dia ada saksi pelapor. Masa pelapornya nggak ada? Karena itu juga desain Bang Abu. Dari awal itu dia mengaburkan tentang konsepsi pelaporan. Sampai dia mengatakan dulu kan, saya tidak melaporkan siapa, nggak tahu, nggak ada yang saya sebut namanya. Itu kan dia mencoba mengaburkan itu dalam konteks permainan. Jadi Jokowi ini mencoba bermain gitu melalui kasus ini gitu kan, melalui berbagai upayanya baik termul maupun kepolisian gitu kan, ataupun pihak-pihak lain gitu untuk bisa nanti kepada targetnya. Menarik. Kalau kita perhatikan memang di awal kan dia melaporkan peristiwa ya. Peristiwa konon katanya Pak Jokowi melihat video di Jakarta Selatan. Nah, di dalam video itu ada banyak sekali orang, kemudian banyak orang dipanggil dan akhirnya ada 8 tersangka.
kesimpulannya. Yang 3 akhirnya minta maaf, Ya, restoratif justice. ya. Walaupun yang 2 bilang nggak minta maaf, Bang. Ya, tapi apapun itulah Bang Rizal. Ini masyarakat kan ini makin menunggu ya. Ya. Karena ini sudah setahun ini Bang Rizal hitungannya, udah ya. lebih ini sejak pelaporan Pak Jokowi itu 3 April. 3 April. 30 April. 30 April. Dan ini sudah Juni 2026. Bang Rizal tadi sempat menyinggung tentang persidangan. Dan banyak sekali nanti akan ada pertanyaan dan kata Bang Rizal, Pak Jokowi nanti akan sulit berargumentasi. Tapi jangan lupa Bang Rizal, kan Pak Jokowi sering bilang, yo ndak tahu, kok tanya saya. Kalau begitu gimana? Tapi Bang Rizal, menurut Bang Rizal Fadilah ini, Pak Jokowi secara nyali di tengah situasi yang sekarang ini berani nggak maju ke persidangan? Ya, kalau menurut Nyali. saya nggak berani dia. Oh, Itu kan nyalinya sebagaimana biasa dari dulu juga teriakannya mah saya akan bawa bukti-bukti gitu nanti di pengadilan gitu kan diperintahkan oleh hakim. Tapi pengadilan itu nggak pernah datang gitu kan. Belum pernah lah dia berada di ruang persidangan walaupun itu perdata CLS gitu kan, belum CLS mau perdata gugatan perdata biasa gitu atau di PT UN dan sebagainya lah pokoknya semua gitu kan. Dulu Bambang Tri dan segala macam dia tidak bisa membuktikan juga tentang ijazah SMA waktu itu padahal itu ditantang dan kita dibawa nggak datang juga. Jadi sebetulnya dia mah ada nyalinya begitu. Oleh karena itu akan terbawa terus sampai sekarang gitu. Itu juga yang menyebabkan mungkin gitu kan kenapa pihak-pihak proses ini berlarut-larut. Antara lain adalah karena ketidakpastian dan ketidaksiapan atau mungkin akhirnya kata Pak Jokowi tolonglah dibantu supaya bisa gitu kan supaya nanti ujungnya gitu saya nggak usah hadir. Bisa saja itu. Jadi karena memang dia nyalinya begitu karena ada track record gitu rekam jejaknya yang memang tidak pernah membuktikan dia orang yang berani tampil gitu dan itu juga didukung oleh memang faktanya datanya tidak kuat gitu sebetulnya hal yang wajar. Jadi kalau menurut saya memang nggak berani dia satu buktinya memang tidak kuat bahkan kita sangat duga itu palsu bahkan sudah sampai kan penelitian kita dibikinnya di pasar pramuka gitu kan sudah sampai ke situ ini. Jadi bagaimana dia bisa berargumen nanti ketika itu juga ditanyakan gitu. Oke. Dan mengenai pasar pramuka Bang Rizal Fadilah. Bang Rizal Fadilah ini kan sudah jauh ke depan ini ya bersama tim pemburu ijazah palsu ini. Sudah jauh ke depan bukan soal ini palsu nggak palsu lagi nih sudah yang pembuatnya ini Bang Rizal ini sudah langsung. Ada update terbaru nggak Bang Rizal soal penelisikan kasus ini Bang Rizal khususnya di pasar pramuka yang orang-orang yang berkaitan dengan itu Bang Rizal? Ya, saya kira kita baru sampai ke Paiman. Oke. Ya gitu. Paiman kesananya sedang kita cari. Nah gitu kan. Nah Paiman ini jelas adalah punya komunikasi dengan tim Solo, tim Jogja, tim Solo, tim Jakarta. Itu kan waktu Pilgub ya, 2012 gitu kan. Di situ nama Eko Sulistyo muncul tajam, keras gitu kan, seolah-olah nama itu udah sulit dihindari gitu kan. Tinggal bahkan ada temannya Pak Rustam mengatakan saya kok yang mendampinginya datang ke Pak Paiman gitu kan. Nggak mungkin datang ke Pak Paiman hanya untuk ngopi-ngopi. Itu konteksnya pasti untuk menyiapkan dokumen. Karena menurut Pak Beator Suryadi tim Solo datang ke Jakarta tidak bawa dokumen. Dokumennya nggak ada gitu. Ini yang dasarnya kenapa kita percaya pada pandangan Widodo gitu yang mengatakan tim Solo yang 4 itu gitu kan namanya David, Anggit, Muhammad Isnaini dan Eko Sulistyo gitu kan itu sebagai tim penyiapan dokumen. Gitu. Padahal tadi disebut awalnya nggak punya dokumen, berarti kan dokumen dibuat. Nah ini sedang kita teliti juga tentang dokumen yang disampaikan atau diserahkan oleh PDIP ke Michael, ya gitu kan. Dia menyerahkan dokumen gitu. Nah dokumen yang kita ingin lihat adalah
apakah sama gitu kan dokumen-dokumen yang ke PDIP dengan yang didaftarkan ke KPU atau KPUD. Ada indikasi beda gitu. Nah ini yang sedang kita teliti. Sebenarnya beda-beda itu sangat hal yang mungkin karena memang itu dibuat di pasar pramuka tadi gitu. Termasuk kenapa kok ada pengesahan tidak ada tanggal semua gitu di semua dokumennya KPUD termasuk di Solo, PDIP juga. KPUD DKI, KPUD Presiden gitu kan, ketika Pilpres itu semuanya nggak ada tanggal. Berarti itu cap-cap yang dibuat di pasar pramuka yang nggak masuk kembali ke lembaganya. Ini itu kejar lagi kan, kemarin ada berita dari Lianto itu Ya. di Madiloh gitu kan, katanya bahwa tidak ada verifikasi gitu, baik KPUD DKI maupun KPUD Solo dia sebatas itu kan, itu tidak verifikasi. Wajar kalau tanpa verifikasi nanti nggak bisa dikejar tentang pengesahan itu. Dan akhirnya kita ragu dokumennya, ijazah fotokopinya itu gitu kan bukan yang asli gitu kan, dan yang kedua pengesahannya pun dibuat di tempat yang bukan lembaganya. Itu, nah itulah terus kita kejar bahwa dugaan kuat kita pramuka ini yang bermain. Walaupun sudah dibakar ya Bang ya. Nah dibakar, tapi kita berangkat dari bukti saksi. Saksinya masih, makanya juga kita minta ke pihak Bareskrim gitu kan, teliti loh keputusan hukum baik Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan Negeri tentang 8 orang yang telah dihukum di pasar pramuka. Mereka itu ahli-ahli pemalsu gitu, baik memalsukan sampai sekedar akta nikah gitu kan, kemudian KTP, ijazah gitu, mereka juga mahir. Itu telah dihukum mereka. Ini sampai sekarang susah kita melacaknya, aneh. Saya punya kawan yang praktisi hukum yang punya jabatan juga di lembaga pengawas hukum, pengawas masalah ini, hakim gitu kan. Dia mengatakan harusnya mah di media sudah ada itu gitu kan, tentang proses hukum di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung sampai keputusannya. Sekarang ini susah kita dapatkan itu. Jadi ada rahasia di situ, ada misteri di situ. Makanya pihak Bareskrim, ayo periksa itu gitu, kita dorong. Meskipun sekarang ini belum ada, setelah ada beberapa kali ya Bang Rizal ke sana itu ya, memberikan bukti-bukti kepada Bareskrim, belum ada satupun yang dipanggil ya. Belum. Dari nama-nama yang disebutkan Bang Rustam sama Bang Rizal CS kemarin ya. Ya, mengenai pemanggilannya apa sudah atau belum kita kan nggak tahu gitu. Ya kan, tapi nggak ada tanda-tanda itu, nggak ada tanda-tanda, apalagi juga informasi seharusnya mungkin dalam asas keterbukaan dia menyatakan atau sudah dinyatakan kualifikasi dulu dong, ini tahap penyelidikan. Jadi ada surat perintah penyelidikan gitu, SP dulu gitu, bahwa itu baru bergerak. Mungkin secara informal bergerak ya bagaimana kita tahu gitu kan. Jangan-jangan dia sudah punya kesimpulan juga. Kesimpulannya mungkin sama dengan kita, bisa saja. Tapi gitu. tidak dijalankan. Tapi tidak dijalankan dalam bentuk formal hukum, proses ya kan, penyelidikan. Harusnya dia buatkan surat perintah penyelidikan, SP dulu, setelah itu bergerak ke penyidikan dan seterusnya. Itu Bareskrim harus begitu ya. Itu belum ada, belum sampai ini, kita masih tunggu. Ini kan agak ironis ya Bang sebenarnya ya. Kalau dulu Pak Jokowi begitu lapor langsung bergerak langsung, kemudian nggak lama kemudian ada orang-orang yang dipanggil, kemudian nggak lama kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Nih Bang Rizal kayaknya nggak ada tanda-tanda pergerakan. Ini gimana Bang Rizal nih? Iya, dulu luar biasa. Makanya menurut saya pemihakannya sangat jelas. Sebenarnya ini yang orang besar nih siapa? Iya, orang besar ini siapa gitu ya. Coba Jokowi itu lapor tanggal 13, tanggal 30 April. Lapor nih. Kemudian langsung di BAP. Hari itu juga biasanya ditunda dulu BAP berikutnya gitu kan, setelah didalami gitu kan, laporan itu baru di BAP. Ini hari itu juga di BAP. Dan yang hebatnya ini Bang Arif ya, itu hari itu juga keluar surat perintah penyelidikan. Itu jarang, itu nggak lazim itu. Hari itu lapor, hari itu BAP, hari itu SP. Ini
kalau dikejar ada kepentingan apa. Terus juga kenapa bisa hebat begitu? Dokumennya cuma fotokopi. Oh iya ya. Iya, yang dilipat-lipat di Iya. map itu nggak ada yang asli. Bagaimana pihak kepolisian menerima dengan modal fotokopi? Walaupun dia punya misalnya, harusnya diminta dulu, dibandingkan dulu, dilihat dulu. Nggak bisa nerima begitu saja fotokopi. Gitu. Laporan tingkat polsek saja teliti. Gitu kan. Ini Polda loh. Gitu, kalau menurut saya mah dari situ udah kelihatan. Gitu. Ada orang besar. Ada orang besar. Orang besar gitu kan. Masih dianggap besar Jokowi itu. Gitu kan. Padahal sudah jadi mantan, sudah jadi sipil sama dengan kita, tapi diperlakukannya berbeda. Inilah tidak adil namanya, gitu. Atau dalam bahasa agama zalim, gitu. Harusnya laporannya Bang Rizal juga diperlakukan yang sama Ya, ya. justru aneh yang kita yang di Barreskrim dihentikan untuk menjalankan yang ini. Harusnya kalau mau dua-duanya jalan, ya kan? Jokowi sebagai terlapor atau yang diadukan oleh kita atau kita juga. Ayo kita lihat. Bahkan seharusnya menurut aturan hukum mah buktikan dulu aslinya. Berarti yang kita dulu yang selesai, yang dijalankan. Itu yang Barreskrim selesai, baru ini. Ini enggak, itu dihentikan, ini jalan. Ah, rakyat masyarakat sudah tahu kok ini masalah ini gitu kan, bukan sesuatu yang bisa dibodoh-bodohi, itu tutupi gitu. Jadi ini perbuatan curang di tempat yang terang. Oke Bang Rizal Fadila, terima kasih Bang Rizal Fadila. Ini kita adzan dulu, nanti kita habis adzan kita lanjut lagi. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.